Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita dapat melangsungkan Zoom meeting ini, sesi sharing. Pertama-tama sebelum saya sampaikan materi, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Suparto M.Ed PhD. Yang saya hormati juga Ketua Program Studi Manajemen Dakwah, Bapak Dr. Andes Sugiharto MA. Yang saya hormati Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah, Bapak Amiruddin MSI. Yang saya banggakan, yang Masya Allah tadi penyampaiannya luar biasa, dosen pengampu mata kuliah Majelis Taklim, Bapak Muhammad Zain MA. Selanjutnya, para dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Ketua JPR MI Jakarta, Ustadz Muklis Esos, Pembina Satriwan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim Al-Nadlah Depok, Bapak Muhammad Maldini, dan Bapak, Ibu, serta adik-adik aku bilang ya. Karena sama Uin kita nih, Uin Lovers, Uiners, adik-adik yang saya banggakan. Gimana si bro? Ada nggak suaraku si bro? Kak, ada kak, ada. Aman ya? Aman ya? Aman. Oke. Kalau tadi penyampaiannya dari dosen kita, ini aku penyampaiannya agak mudah lah, jadi nggak serius-serius amat. Nggak apa-apa ya, Fadil ya? Fadil Rahman ya? Jadi kita agak santai aja dulu ya nyampeinnya ya. Oke, siap. Izin Pak Muhammad Zain. Oke, tadi kita udah dijelasin bagaimana majelis taklim tadi begitu luar biasa. Ada majelis taklim yang selawatan, ada yang dia punya metode majelis taklim wisata hati Yusuf Mansur, ada yang versinya kayak santuy lah, bro kita pakai bahasa-bahasa hey bro, gimana bro kita cara ningkatin kesabaran. Ada Ustadz Hanan Ataki, bagaimana cara penyampaiannya itu luar biasa. Nah, untuk ke situ, karena dapat materinya bagaimana minat dan peran remaja atau pemuda dalam meningkatkan produktivitas majelis taklim, maka sangat wajarlah kita samakan persepsi nih. Memang dari WHO tadi pemuda itu umur 1 sampai 65. Berarti ada juga pemuda 45. Semangat pemuda 45 berarti semangat pemuda kelahiran 45. Waduh, tua juga nih. Oke, coba next. Kita next dulu. Nah, siapa sih remaja atau pemuda itu? Oke, karena tadi sepakatnya tadi Ustadz Zain bilang umur 1 sampai 65, karena aku dari versi remajanya, kita nggak usah sampai 65 tahun kali ya. Kayaknya udah terlalu jauh nih. Next coba. Jadi kita harus tahu dulu nih definisi. Nah, kita harus tahu dulu nih definisi remaja atau pemuda itu kayak gimana. Kemarin aku nanya ke Asna Zaira, kita gimana nih pesertanya itu pada umuran berapa, Asna? Aku tanya kan. Bang, kayaknya bang anak SMA sama adik-adik semester 1 sampai 5. Oke, berarti ada SMA sama SMP itu remaja lah aku masukin kan, umur 11 sampai 21 tahun. Tapi kayaknya kalau mahasiswa itu pasti di atas 20 tahun ya kita masukin. Berarti remaja yang dibilang pemuda atau pemudi itu dia yang usianya 15 sampai 30 tahun. Jadi kalau kita nyampein remaja pemuda itu berapa sih? 11 sampai 30 tahun. Oke. Nah, setelah itu ternyata remaja sekarang ini dia tuh calon pemimpin di masa depan. Sebelum kita masuk ke majelis taklim, kita ini harus tahu dulu nih peran remaja itu kayak gimana, peran pemuda itu gimana. Nah, ini aku kasih tahu nih. Jadi ternyata kita ini remaja ini bakal jadi pemimpin di masa depan. Wah, berarti bagaimana kita jadi pemimpin itu kan berarti harus hebat kan? Ada nggak sih indikasi-indikasi bahwa gimana sih kita jadi, jangan-jangan kita ini nggak tahu nih remaja sama pemuda yang bagus, yang jago itu, yang keren banget itu yang kayak mana, yang panutan itu yang kayak gimana itu. Nah, next coba. Kita harus tahu dulu nih. Aku pengen suka sebelum kita nyampein itu kita harus tahu sejarah dulu. Jadi umat Islam tuh pernah bangkit, pernah jaya-jayanya. Sampai negara-negara lain itu rujukannya, tren modelnya tuh ke Islam. Kenapa? Gitu kan. Oke, di sini aku kasih gambaran nih. Kita masih ngebahas tentang pemuda. Jadi kenapa pemuda itu berjaya? Kenapa umat Islam itu berjaya? Ini aku bagi nih. Sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Nabi kita yang kita banggakan ini hadir, dan setelah Nabi keberadaannya sudah ada. Yang pertama apa? Ini aku ambil dari kisah Nabi Ibrahim. Jadi adik-adik nih, aku anggapnya nyampeinnya ke adik-adik lah. Jadi pertama-tama itu kita harus tahu dulu bagaimana kenapa Islam itu bisa maju begitu luar biasa. Nah, ternyata ada nih di surah Al-Anbiya ayat 60. Qalu sami'na fata. Jadi kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim yang sama-sama mungkin kita udah tahu. Aku kasih ulang dikit ceritanya.
Jadi bagaimana ceritanya itu? Eh, Orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu bertanya, siapa sih itu yang bahasanya santainya gini, siapa sih itu yang eh, kepala batu lah, yang kayak mencela berhala-hala kita gitu katanya gitu kan. Siapa sih? Ya di Al-Quran jelasin, mereka itu bilang qaulu sami'na fata. Fata itu siapa sih pemuda itu? Pemuda itu Nabi Ibrahim kan. Bagaimana Nabi Ibrahim itu dilambangkan terhadap ketawidannya. Ketawidannya sangat tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat nih, kenapa umat Islam itu bisa berjaya? Karena kalau kita referensi dari Al-Quran, dari kisahnya Nabi Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim pemuda yang keimanannya tinggi. Nah, jadi bagaimana cara umat Islam ini bisa berjaya gitu? Kita harus lihat bahwa pemuda-pemudanya harus tingkat ketawidannya tinggi. Bagaimana cara kita mencapai ketawidannya tinggi? Tentu ilmu yang harus dimiliki sama pemuda itu harus banyak pula, sehingga selaras dengan bagaimana cara pengaplikasiannya, pengetahuannya tentang tauhid itu. Di mana cara mendapatkannya? Cara mendapatkannya dari majelis taklim. Nah, jadi itu. Jadi bagaimana cara pemuda ini bisa peran pemuda ini bisa maksimal? Caranya dengan meningkatkan kapasitas keilmuannya tentang ketauhidan. Jadi bagaimana caranya? Melalui majelis taklim. Itu kita dari kisah Nabi Ibrahim. Oke, indikator pertama berarti kita tahu nih bahwa pemuda itu harus apa? Pemuda itu harus tingkat ketawidannya tinggi, keimanannya tinggi. Terus kita kedua, dari surah As-Saffat ayat 102. Nah, ini kita bisa tahu nih dari kisahnya Nabi Ismail. Oh, ternyata pemuda, indikator yang kedua, pemuda itu harus sabar dia. Kebanyakan ke era sekarang, ke era milenial dengan adanya kemajuan teknologi, para pemuda itu kayaknya nggak mau sabar duduk di majelis taklim gitu. Pengennya instan aja, langsung aja lihat YouTube lah, langsung aja lihat di Instagram yang penting-pentingnya aja, sehingga nanti poin yang ternyata bisa disampaikan dari majelis taklim itu kadang miss, sehingga pemahamannya itu nggak dalam terhadap materi itu. Oke, jadi nah, sedangkan sabar ini kita tahu dari kisahnya Nabi Ismail. Coba bayangin bro, ketika misalkan nih, kita bayangin aja nih, orang tuamu suruh menggal kepala kamu, itu kan serem juga kan, walaupun itu perintah Allah kan kalau misalkan era sekarang nih, mungkin aku juga bro, aku juga mungkin masang status galau, cari quotes Mary Riana gitu kan, kasih aduh gimana nih nurutin orang tua, atau wah banyak lah gitu kan, galau. Nah, di sini berarti apa? Tingkat kesabaran mahasiswa zaman sekarang, adik-adik ini, kita ini secara tidak langsung makin menurun dibandingkan masa-masa lalu. Sedangkan bagaimana cara umat Islam itu berjaya dengan tingkatkan kesabaran. Nah, bagaimana cara mendalami materi tentang sabar ini? Ternyata dijelaskan itu biasanya di kitab-kitab, dan itu salah satunya jalan untuk memahami itu bagaimana disampaikan dalam majelis taklim. Oh, ternyata majelis taklim itu juga bisa untuk mendukung kemampuan kita dalam memahami apa itu hakikat sabar. Oke, berarti pemuda itu harus awetnya tinggi, kedua itu harus sabar. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu dari kisah Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf itu ganteng banget kan? Kalau sekarang tuh Jeffrey Nicole tuh lewat lah, VBTS itu lewat lah, sama gantengnya Nabi Yusuf tuh jauh banget lah, Nabi Yusuf alaihissalam. Terus dia itu dalam ruangan, nah bersama Zulaikha. Ini cantiknya bukan main nih, Lisa Blackpink lewat, Jisoo Blackpink lewat. Mungkin Ustaz Muhammad Zain nggak tahu itu. Mungkin yang muda-muda tuh hafal ya, Ustaz. Sama namanya disebutin tuh cantik-cantik, Ustaz. Jadi kalau tren model lah, YouTube tuh selalu viral mereka-mereka ini kan. Di dalam ruangan, tapi betapa luar biasanya Nabi Yusuf alaihissalam ini dapat mempertahankan keimanannya. Nah, gitu kan. Berarti apa? Dapat menahan hawa nafsu, dan ini diajarin pula nanti di majelis taklim. Bagaimana cara kita itu untuk menahan hawa nafsu. Jadi bagaimana cara umat Islam berjaya? Tawidan tinggi, sabar, dan bisa menahan hawa nafsu. Terus, Ustaz, jangan yang Nabi Ibrahim doh, jangan yang kisah-kisah zaman dulu lah, zaman sekarang aja. Mungkin kalian tahu lah kisah Muhammad Al-Fatih, karena kita ada durasi waktu juga. Nah, ini yang keren lagi nih. Bayangin nih, usia 18 tahun, mungkin Fadil nih 19 tahun kali, si bro nih kayaknya 17 tahun lah, agak mudaan dikit nih. Nah, itu 18 tahun, bayangin, udah disuruh mimpin perang. Dalam keadaan waktu itu Nabi Muhammad SAW baru saja wafat. Itu diminta sama Abu Bakar untuk mimpin perang. Oh, berarti peran pemuda itu bisa juga untuk memimpin. Nah, disinilah nanti bagaimana majelis taklim ini, kita sebagai peran pemuda itu, bayangkan aja di zaman Rasulullah itu mempercayakan untuk perang, ekspansi melawan Romawi, itu dipimpin oleh anak muda, dan pasukannya itu siapa? Umar bin Khattab. Bayangin nih, Bang. Pasukannya itu imannya lebih dalam,
pengalamannya lebih jago, tapi mempercayakan kepada pemuda. Di sini berarti kita ini punya kesempatan untuk apa? Buat majelis taklim. Bagaimana kita jadi apa? Founder majelis taklim apa gitu? Fadil Ar-Rahman majelis taklim, Muhammad Sibro majelis taklim. Itu dibuka itu kita sebagai pemuda, dan itu kulaksanakan. Jangan ngomongnya Ustaz, beneran di Balikpapan aku ngajak beberapa pemuda itu untuk aktif di masjid untuk ngadain kajian dengan caranya apa? Undang ustadz-ustadz yang memang dia punya kemampuan. Jadi nggak perlu harus kalian yang ngisi, cuman kalian juga punya tupoksi untuk ngisi. Oke, jadi gitu ya. Jadi kebayang dong, peran pemuda itu kita harus sabar dalam membangun majelis taklim. Ketahuidan kita tinggi dengan cara kita sering-sering ikut majelis taklim. Terus bagaimana menahan hawa nafsu kita? Oh, kita harus sering-sering ikut majelis taklim. Punya di otak kita nih, majelis taklim, majelis taklim, majelis taklim. Terus kita bisa nggak peran penting? Bisa. Jadi pemimpin perang aja bisa, apalagi jadi pemimpin majelis taklim. Mungkin dulu perangnya pakai pedang, sekarang perangnya pakai pemikiran, pakai keimanan. Nah, disinilah teman-teman Fadil Ar-Rahman diharapkan si bro ke depannya bisa bikin majelis taklim. Oke, next deh. Ya, sampai di depan. Nah, terus kita lihat nih, itu kan pemuda zaman dulu. Sekarang era milenial, seharusnya lebih jago dong dibandingkan yang dulu. Nih, aku screenshot beberapa dari berita pemuda sama remaja zaman sekarang. Realitanya gimana sih? Ya next, nggak apa-apa, next aja. Ada nggak? Waduh, nggak usah dibacain ya. Miris ya. Viral diduga saat bikin TikTok, kelompok remaja digerebek, pemuda. Waduh, ini beritanya next aja. Ini cuma segelintir. Nah, pertanyaannya, ngelihat dari berita itu, Islam itu mundur atau bangkit sekarang? Aku nanya deh ke Fadil, Dil, gimana Dil? Ngomong sendiri juga, Dil, gimana Dil? Islam itu mundur atau bangkit? Kalau dari berita itu ya nggak perlu disebutin kayaknya. Nggak perlu disebutin beritanya, udah parah banget lah. Jangan, kira-kira mundur atau bangkit, Dil? Kalau dari beritanya ya mundur Kak. Oh, mundur. Oke, sip lah. Udah, makasih Fadil ya. Si bro, coba si bro. Mundur atau bangkit si bro? Mundur, Ustaz. Aduh, mundur. Oke, ya makasih bro ya. Oh, jadi teman-teman bilang mundur. Oke, kalau ngelihat mundur, cuman masih banyak kok sebenarnya. Itu segelintir aja. Jangan sampai segelintir itu kita jadi pesimis. Enggak, sebenarnya umat Islam itu sekarang tuh bisa jadi bangkit. Sebangkit-bangkitnya kalau memang kayak Fadil, si bro itu peran aktif dalam apa? Dalam pengembangan ilmu pengetahuan gitu loh. Emang kalau orang yang menuntut ilmu di kajian itu emang bisa diangkat derajatnya? Oh bisa. Coba next deh. Nah, ternyata ada nih di surah Al-Mujadilah ayat 11 gitu kan. Udah hafal lah teman-teman. Ini hafiz-hafizoh semua nih. Ya kan? Percayalah udah lancar kan. Nah, apa itu? Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi kalau kita ikut majelis taklim, bagaimana ternyata tadi peran pemuda. Jadi pemuda itu punya peran penting nih. Jadi jangan sampai kita pemuda ya udahlah majelis taklim itu orang tua aja deh yang ngurus. Enggak, jangan. Kita pemuda ini juga punya peran penting. Terus ditambah lagi bagaimana cara menumbuhkan minat pemuda tadi. Nah, ternyata ini. Kalau kita pengen diangkat derajatnya, maka sering-sering berlapang-lapanglah kalian dalam majelis biar diangkat oleh ilmu pengetahuan. Semakin ilmu pengetahuannya tinggi, maka akan diangkat derajatnya. Oke, next deh. Nextnya itu buat apa kita itu aktif di majelis taklim? Nah, ya kan? Jadi bagaimana kita menumbuhkan minat para remaja tadi? Kita udah tahu peran pemuda, terus bagaimana kita aktif di majelis taklim? Ya, pertama itu apa? Barang siapa yang pergi ke masjid tidaklah diinginkan untuk pergi kecuali untuk mempelajari kebaikan, maka baginya pahala seperti orang melakukan haji dengan sempurna. Nah, ini di next. Ini beberapa aku ambil dari hadis. Bagaimana luar biasanya kalau kita itu ikut majelis taklim. Baru kita berangkat nih dari rumah ke tempat majelis taklim, itu udah dinaungi sama malaikat lah. Kalau kita bisa ngeliat, mungkin kita dinaungi pakai sayapnya. Terus ketika kita duduk di majelis taklim, betapa malaikat itu keliling, dia ngedoain kita, bahkan minta ampunan ke kita gitu. Dan masalah katorikon yang tami sufilman, sallallahu lahu torikon il jannah. Barang siapa yang kita itu dipermudah untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudah juga jalannya untuk masuk surga. Jadi dari beberapa motivasi ini kita harus punya minat gitu loh. Oh iya ya, ternyata nggak cuma diangkat derajatnya di dunia, di akhirat kita juga dijamin kalau kita menuntut ilmu di majelis taklim. Nah,
Terus bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas remaja ini? Nah, next deh, ini yang terakhir. Kita ada durasi waktu kan? Sip. Jadi gini deh. Dari ini, kita itu sekarang nih, kita itu dengan adanya kecanggihan zaman, maka produktivitas majelis taklim itu memang peran kita nih, eranya era kita nih. Tanpa mendiskreditkan orang tua ya, mungkin kita tuh lebih canggih dalam mengelola YouTube, lebih canggih dalam mengelola TikTok. Mungkin ada Hasna Zahira tuh jago banget main TikTok lah, ya kan, teman-teman kalian itu kan. Nah, terus bagaimana nih dengan cara majelis taklim tadi itu mungkin orang-orang di sekitar, karena beberapa kali aku ikut majelis taklim isinya ya orang tua gitu kan, cuman ada yang rame banget pemuda gitu kan, tapi yang di kampung-kampung ini bagaimana gitu kan. Pertama, biasanya tuh mereka tuh kurang info. Banyak pemuda itu yang pengen ikut tuh, kadang pengen ikut. Ki, kamu dari mana sih habis ikut kajian majelis taklim? Pengen ikut loh. Kenapa ikut-ikut sudah? Aku nggak tahu infonya. Nah, di sini nih peran kita nih. Bagaimana cara kita itu menginformasikan itu lebih cepat dibandingkan yang lain nih. Kayak gini nih kan. Kenapa bisa dari UIN Sumatera Barat tadi? Bisa dari luar Pulau Jawa. Ada yang dari Kalimantan juga aku lihat tadi. Kenapa dia tuh bisa ikut majelis taklim? Karena dia dapat informasi. Informasi itu nggak mungkin kan dalam bentuk surat undangan atau kata dari kata kan. Itu mereka dapat apa? Lewat media sosial. Maka di sini peran penting kita sebagai pemuda remaja mengoptimalkan teknologi ini, sosial media ini untuk apa? Menyampaikan, selain kita menginformasikan untuk dia gabung ke tempat kajian yang mungkin nanti teman-teman biasa ikuti, bisa juga apa yang disampaikan dalam kajian. Gitu kan kajian itu salah satunya itu ada yang dia sesuai tema nih, ada temanya misalkan tentang pernikahan gitu kan, dengan fadil tuh, syarat-syarat calon mempelai pria. Sudah pantaskah fadil ini menjadi calon mempelai pria gitu kan, si bro nih cocok nggak dia ini jadi calon mempelai pria ini ya. Nah, kamu catat temanya. Jadi buat adik-adik kalian ngikutin itu jangan cuma sekedar bikin SG snapgram gitu kan, biar diangkat aku alim nih ikut kajian gitu kan. Walaupun sekarang tuh keren, jadi orang-orang yang soleh, pemuda-pemuda soleh itu dia punya rating sendiri itu sekarang tuh. Kayak yang dulu itu hafiz Quran disangka ya udah hafiz Quran, sekarang itu kalau ada hafiz Quran tuh kayak wow gitu kayak wis. Nah, ini peran teman-teman untuk membawa bagaimana nanti anak-anak majelis ini keren gitu loh. Dikit-dikit anak majelis itu viral gitu, viralnya karena kebaikan. Pertama apa? Nah, kalian kalau ikut di materi kajian, materi majelis taklim itu kalian catat temanya, terus dalilnya, terus kasih analogi ke kehidupan sekarang itu. Dan itu biasanya ustadz itu bakal nyampein hal seperti itu. Nah, disitulah teman-teman itu bisa dijadikan, bisa dalam bentuk share via gambar, atau dibikin animasi, atau dibikin tulisan-tulisan, atau dibukukan, dan itu akan menjadi amal jariah buat kita. Barang siapa yang menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka dia dapat pahala yang sama pula kan. Jadi orientasinya buat teman-teman, kenapa kita buat ikut majelis taklim? Kenapa sih kita harus aktif? Kita kan pemuda, kita nongkrong aja lah, kita gaul-gaul lah, main Mobile Legend aja lah, kita main impostor tuh Among Us aja lah, lagi tren itu kan. Ngapain kita ikut kajian? Oh jangan, dunia ini kan sementara. Yang abadi itu di akhirat kan, lewat apa? Lewat majelis taklim. Biar nanti teman-teman kita itu di surga sana ngumpul sama teman-teman yang memang kita meningkatkan keimanan di majelis taklim gitu. Jadi pertama apa? Tulis materi kajian, sebarkan lewat media YouTube, TikTok, apapun itu. Terus gimana cara kita? Emang kita nggak, pemuda itu kalau kalian lah, aku yakin lah anak-anak UIN ini udah berilmu semua lah gitu kan. Bagaimana caranya? Ya nanti kalian bikin kajian-kajian kecil aja. Karena semua yang besar itu berawal dari kajian-kajian kecil. Banyak lah di UIN itu sering ya di basement aja lah, mulailah fadil, belajar dikit. Kalau enggak ke Ustadz Muhammad Zain, bagaimana Ustadz materinya udah cocok gak untuk disampaikan? Oh cocok mungkin. Nah, nanti fadil nyampein ke teman-teman, si bro sampaikan ke teman-teman yang semester 1, mungkin mereka masih awam, ya kan? Nah disitulah, jadi bagaimana peran pemuda, kita ngeliat contoh pemuda di zaman dulu luar biasanya. Yang kedua, minat-minat, oh ternyata baik di dunia ini bisa diangkat derajatnya, di akhirat banyak juga nih hadiahnya, surga gitu kan. Nah terus yang ketiga, bagaimana cara untuk meningkatkan produktivitas? Gunakan teknologi. Itu jangan kita gara-gara teknologi kita makin tergerus iman kita, tapi gunakan teknologi untuk menambah keimanan kita. Itu mungkin itu ya 1027 ya. Diingatin Hasna Zahira, jangan lama-lama Kak. Oke siap.
Terus gimana sih bro? Ya, demikian penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Rifki Akbari. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab ya. Untuk pertanyaan pertama dari mana nih? Dari Unikal Sum. Apa tuh? Oh, ada yang bertanya nih Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana caranya agar efektif dalam mengikuti sebuah majelis taklim? Sedangkan teman-teman saya lebih menyukai K-pop daripada yang berbau-bau Islam. Terima kasih. Gimana tuh Pak Ustadz? Ya. Friend. Jawabannya. Apa gimana tadi bro? Gimana tadi bro? Oh itu, gimana cara kita? Ya kan. Nah ini tadi kan mungkin kita itu nggak tahu, nggak kenal bahwa majelis taklim itu memang banyak ya keutamaannya loh. Kalau kalian cerdas gitu kan, kita tuh orientasinya tuh harus akhirat tuh, gimana kita masuk surga gitu kan. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Teman-teman itu kenapa dia lebih suka K-pop atau kenapa dia lebih suka hal-hal lain, nggak selalu ikut majelis taklim? Pertama karena mereka nggak tahu. Mereka tuh nggak tahu bahwa ternyata, yakinlah teman-teman tuh kadang, ayolah kita ikut majelis taklim lah. Kenapa? Buat apa sih ikut kajian itu? Apa sih keuntungannya kan? Ternyata pas mereka ikut, ternyata pertama itu mereka itu nggak tahu. Terus yang kedua, memang gini deh, kalau kamu pengen, kan kita ini kan ujian di dunia ini ya. Kalau kita tuh pengen sesuatu yang baik, pasti kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dari orang lain, gitu kan? Apapun itu. Misalkan kamu pengen jadi pembisnis yang sukses, maka kamu harus ngelakuin bisnis itu beda dari yang lain. Kalau enggak, bisnis kamu nggak bakal sukses. Begitu pula juga kita dengan tingkat keimanan kita nih. Kalau teman-teman memang dia lebih suka K-pop, karena eranya kayak gini, gitu kan. Kalau mungkin di zaman dahulu, di zaman Nabi Yusuf tuh eranya tadi digoda sama wanita. Nah kalau era sekarang mungkin digoda dengan K-pop gitu. Jadi teman-teman itu harus sebagai bagaimana kita untuk tidak tergoda terhadap hal itu. Bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda? Maka ketingkatan keimanan kita itu harus dicas terus gitu loh. Kadang itu kita dengerin majelis taklim semangat nih 2-3 hari. Setelahnya itu kadang balik lagi ke kebiasaan kita gitu kan, mager, tidur gitu kan. Nah disinilah fungsinya majelis taklim tadi. Terus bagaimana untuk kita supaya tidak tergoda? Ajak mereka. Beneran, ajak mereka jangan, woi haram tuh, balik. Enggak, mungkin dengan cara kalian yang lebih santuy gitu. Temenin aku yuk, nanti aku traktir deh. Nah nggak apa-apa, kita keluar uang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngelakuin kebaikan dan dia bisa hijau gara-gara kita, pahalanya kan akan ngalir terus kan. Nah disitulah aturan per kamu, jangan kamu jadi gini nih, jangan kamu tergoda, jangan kamu berubah karena lingkungan kamu deh, tapi ubah lingkungan kamu karena kamu yang tadi suka ke majelis, maka ajaklah teman-teman kamu gitu bro ya. Oh, ini juga ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Pertanyaan kedua mungkin. Pertanyaan kedua dari Armanda Ciesa. Jadi beliau bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Armanda Ciesa dari Tangerang. Izin bertanya Ustaz, terkait hijrah itu berat, apalagi untuk kalangan remaja khususnya milenial. Sangat sulit untuk mempertahankan keistiqomahan agar terus aktif mengembangkan majelis taklim. Nah, bagaimana nih Ustaz nih tips and tricksnya lah mempertahankan semangat untuk terus mengaktifkan majelis taklim gitu, seperti itu. Oh gini, sama itu pasti berat tuh, terkait hijrah itu berat. Makanya kalau sama adik-adik di majelis taklim di Balikpapan itu, aku suka mempertahankan caranya gini. Tadi benar udah disampaikan Ustaz Muhammad Zain, cari kesukaannya gitu loh. Jangan, ya memang susah, kita pemuda era sekarang disuruh nuntut ilmu tuh agak susah. Biasanya gini nih, yang laki-laki itu dia sukanya sama olahraga. Jadi diadain tuh di musola di Balikpapan itu, kita ada namanya tenis meja. Tenis meja ada tuh. Terus kita adain badminton setiap minggu. Kita adain futsal. Dan karena sekarang eranya YouTube, nah nanti kita bikin YouTube. Jadi ada satu ruangan gitu, tempat marbot gitu. Kita kasih belakangnya gini, berikan belakangnya ini, kita kasih background hijau gitu kan, biar bisa diedit nanti di belakang. Nah di situ kita bikin YouTube tuh. Jadi para pemudanya setelah kajian materi tadi udah paham kalian tentang apa, tentang niat gitu kan. Oke, jadi kalian bikinlah
YouTube, kalau enggak video-video di Instagram aja lah, nggak usah terlalu bagus. Nah, akhirnya dan di situ kita amanahin mereka, kamu nanti jadi ketua YouTube-nya ya, kamu ketua bagian dakwahnya, kalau kamu cari konseptornya, bagaimana nanti alur ceritanya. Nah, bagaimana cara tips dan trik, memang cari kesukaan kamu. Gitu. Jadi nggak sebatas bahwa majelis taklim itu nuntut ilmu. Di dalam majelis taklim itu kan ada pengurusan organisasinya dari kan. Ada majelis taklim yang perorangan memang, tapi ada majelis taklim yang memang kita butuhkan tim. Nah, timnya ini bagaimana cara untuk menjaga istiqomahannya dengan cara kita nggak terlalu fokus juga terhadap majelis taklimnya, tapi kita bisa bantu dari kesukaan mereka. Biar alasannya apa? Mereka mau gabung dulu deh. Misalnya aku contohnya di masjid, biar mereka tuh mau main dulu deh ke masjid, gitu kan. Bahkan dia nanti ajak teman-temannya nih, kadang main futsal itu kita kurang orang nih, kita ajak teman-temannya. Nah, dari teman-teman yang banyak ini, ketika kita iman kita turun, ketika aduh aku udah malas nih, harus majelis taklim capek banget deh. Orang-orang yang banyak ini nanti mereka bisa saling